Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, langit bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 148 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-puji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan sesuai dengan perikop kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Tadi pujian kita berbicara tentang langit dan bumi pujilah Tuhan. Mengapa langit dan bumi harus memuji Tuhan? Dikatakan sebab Allah lah yang telah menciptakan semuanya itu, dan keagungannya mengatasi langit dan bumi, dan semuanya harus sembah sujud di hadapannya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah ini hal yang berlebihan? Tidak. Ketika kita menciptakan segala sesuatu, kita akan mengarahkan itu supaya tunduk atas perintah kita, sehingga semuanya harus melakukannya untuk menyenangkan kita. Demikian dengan Allah. Tetapi Allah memberikan kita kebebasan untuk boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini pemazmur menyampaikan kepada kita begitu besarnya anugerah Tuhan, begitu besarnya kuasa Tuhan. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, dan kemuliaannya mengatasi langit dan bumi. Tidak ada yang sebanding dengan ciptaan Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengannya, sebab Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh karena itu pemazmur berkata, sembahlah Dia, pujilah Dia,
sebab dialah Raja segala raja. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menciptakan kita adalah Allah yang berdaulat. Apapun yang Tuhan kehendaki boleh terjadi dalam hidup kita. Dan apapun yang kita rindukan di dalam kebenaran firman Tuhan, Allah akan turut bekerja melakukan itu. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya senantiasa memuliakan Tuhan Allah kita. Sebab itulah tugas yang paling utama yang boleh kita lakukan. Sebab ketika kita memuliakan Tuhan Allah, Ia akan senantiasa menyertai hidup kita. Coba Bapak Ibu bandingkan, ketika kita menciptakan sesuatu dan itu melawan kepada kita, maka kita akan berusaha menghancurkan itu. Sebab apa? Dalam membawa kekacauan dalam hidup kita. Tetapi Allah yang berdaulat tidak pernah menghancurkan hidup kita. Ia senantiasa memberikan kita kesempatan, menganugerahkan kita kebaikan, kasih yang begitu besar, yang seharusnya kita mendapatkan penghukuman, namun kasihnya yang begitu besar membuat kita berharga di mata Tuhan. Sehingga dikatakan bulu yang terkulai tidak akan dibiarkannya Bapak Ibu saudara terkasih sampai patah, tapi akan dipulihkannya, disembuhkannya menjadi hal yang terindah dalam pandangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari muliakanlah Tuhan kita dengan segenap hati kita, agar kita mengalami kasih karunia Tuhan. Ketika apa yang kita ciptakan itu kurang pas, maka kita akan berusaha memperbaiki itu. Demikian dengan Allah kita. Tuhan memberikan kita terus kesempatan untuk mengoreksi kehidupan kita semakin baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan, maka kita akan menikmati berkat kasih karunia. Luar biasa apa yang disampaikan oleh pemazmur hari ini. Bagaimana langit dan bumi memuliakan Tuhan. Bagaimana segala ciptaan Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Kita sebagai orang yang dikasihi Allah, seharusnya kita dibuang ke tong sampah, dibakar supaya kita lenyap. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan mengasihi kita, mengangkat kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Mari kita muliakan Tuhan, kita agungkan namanya, maka kita akan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Tetap pegang kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam mengakhiri tahun 2025 ini kita mengalami kemenangan dan berkat yang melimpah melingkupi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami supaya semakin sungguh mengenal Tuhan dan terus memuliakan Tuhan Allah. Jangan biarkan kami menyimpang daripada jalan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan mengajarkan kami semakin dekat kepada Allah, bahkan senantiasa memuliakan Allah dalam setiap segi kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.